Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zainal selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Persaingan Usaha yang kami hormati, dan teman-teman kelas yang saya banggakan. Di waktu kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan adu argumen kelompok kami terkait dengan kasus monopoli pasar dagang. Baiklah, selanjutnya saya Tribudiani di sini akan berperan sebagai moderator untuk menjembatani proses debat antara para pihak. Sebelum saya ceritakan terkait dengan duduk perkara permasalahan, perkenalkan para pihak yang akan berdebat di dalam dialog ini. Pertama adalah Viana Uswatun dan Dea Ayu selaku pihak yang mendukung atau pro terhadap putusan KPPU terkait monopoli. Di sisi lain ada Mario Daniwijaya yang akan menjadi pihak kontra terhadap keputusan KPPU tersebut. Untuk duduk perkara di sini, mohon diperhatikan akan saya ceritakan dengan singkat saja. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memutus perkara monopoli pasar PT Forisa Nusa Persada, perusahaan minuman serbuk dalam kemasan merek Pop Ice dengan mendenda senilai 11,4 miliar. Perkara dengan nomor 14 garing KPPU L garing 2015 berawal dari laporan masyarakat kepada KPPU yang menduga PT Forisa Nusa Persada telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan laporan tersebut, PT Forisa Nusa Persada diduga melanggar undang-undang tersebut dengan mengeluarkan program Pop Ice The Real Ice Blender. Dalam program tersebut, PT Forisa Nusa Persada mewajibkan kios minuman dan toko di pasar untuk tidak menjual produk minuman serbuk dalam kemasan lainnya seperti milk juice, es kopi Camilo, dan lain-lain, dengan menjanjikan hadiah berupa satu renceng pop ice, kaos, dan blender. Dalam program tersebut, pemilik kios minuman dan toko di pasar juga bisa menukarkan satu renceng produk minuman serbuk kemasan lainnya dan mendapatkan dua renceng produk pop ice. Selain itu, PT Forisa Nusa Persada membuat perjanjian kontrak eksklusif dengan pemilik kios minuman dan toko di pasar untuk melarang menjual produk minuman serbuk kemasan lainnya. Baiklah, berikut tadi sinopsis dari perkara yang akan kita bicarakan. Selanjutnya akan saya berikan kesempatan pertama kepada Saudari Laviana dan Saudari Dea untuk menyampaikan pendapat atas perkara tersebut selama beberapa menit. Lalu akan saya lempar kepada Saudara Mario untuk menanggapi tanggapan Saudari Laviana dan Saudari Dea. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Mbak Tribudiani selaku moderator. Langsung saja saya sampaikan sesuai dengan keputusan dari KPPU. Saya merasa hal tersebut wajar dan memang sudah seharusnya karena tindakan yang dilakukan oleh PT Forisa Nusa Persada bisa menimbulkan distorsi pasar, di mana hal tersebut bisa mengakibatkan kondisi pasar menjadi tidak seimbang dan juga berimbas pada terganggunya mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Dengan adanya program Pop Ice The Real Ice Blend tersebut membuat kondisi pasar menjadi tidak efisien serta mengganggu para agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial yang menyebabkan adanya kecurangan serta kezoliman di dalam pasar. Dan juga yang dilakukan oleh PT Forisa Nusa Persada tersebut jelas telah menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat karena efek monopoli, menyebabkan ketimpangan distribusi antar produsen seperti yang dipaparkan oleh rekan saya barusan. Cukup. Baiklah, terima kasih untuk pembukaannya. Silakan Saudara Mario bisa menanggapi. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, untuk permulaan yang harus kita ketahui, jika di pasar Indonesia ini merupakan pasar dagang yang bebas, di mana setiap produsen bebas memasarkan produknya dengan berbagai macam teknik selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Nah, yang kami lakukan selaku PT Forisa Nusa Persada, lebih spesifik dalam hal ini merek Pop Ice, menurut saya pribadi tidak merupakan monopoli dagang, seperti yang disampaikan pihak-pihak barusan. Karena kami merasa hal tersebut yang kami lakukan atas dasar persaingan usaha untuk meningkatkan kinerja berbisnis kami terhadap persaingan yang ada dengan memaksimalkan kegiatan promosi. Dalam hal ini program promosi kami Pop Ice The Real Ice Blender bertujuan untuk meningkatkan penjualan serta menciptakan konsumen yang loyal terhadap produk kami. Cukup, moderator. Silakan pihak pro untuk menanggapi. Baiklah, jika saudara menyampaikan hal demikian dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dengan melaksanakan program promosi Pop Ice The Real Ice Blend tersebut, tapi saudara juga harus mengetahui bahwa program tersebut bisa menjadi
tindakan monopoli dalam proses teknisnya. Dengan teknis program tersebut, yang secara jelas melarang pemilik kios dan toko menjual produk minuman serbuk lain selain pop ice dengan iming-iming memberi hadiah. Beberapa barang diantaranya 1 renceng pop ice, kaos, hingga blender. Dan hal ini pula yang secara tidak langsung membuat para pemilik kios dan toko di pasar enggan menjual produk lain selain produk pop ice. Ditambah unsur monopoli terpenuhi di mana hanya ada 1 produsen atau penjual, terbukti dengan adanya program Pop Ice The Real Ice Blender, di mana bisa menukarkan produk minuman serbuk lain dengan produk Pop Ice. Jadi konsumen juga tidak bisa merasakan atau setidaknya tahu bahwa produk-produk minuman serbuk lain selain Pop Ice itu ada. Cukup. Baiklah, silakan Saudara Mario bisa menanggapi. Baik, terima kasih. Begini, saudara-saudara, pada pelaksanaan program tersebut yang dicantumkan di dalam laporan, jika kios atau toko tersebut wajib mengikuti program kami, yaitu Pop Ice dari Ice Blender, dengan iming-iming hadiah berupa produk Pop Ice 2 renceng, kaos, dan lain sebagainya hingga blender. Tapi yang perlu saudara-saudara ketahui adalah, pada hakikatnya, hak atas pengelolaan kios atau toko tersebut kembali lagi kepada pemilik kios atau toko tersebut. Bukan kita selaku seller dari PT Forisanusa Persada yang di sini Pop Ice. Kita tidak ada paksaan dan tidak ada hukum yang mengikat para kios dan toko tersebut jikalau tidak menerima program yang kami ajukan. Bebas-bebas saja. Mau ambil program kami nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Lalu kenapa banyak toko atau kios tersebut yang mengambil program kami? Berarti kan secara penawaran, promosi kami sangat menarik dan menguntungkan untuk pihak kios dan toko. Bisa dibuktikan dengan meningkatnya penjualan produk kami, kesejahteraan toko atau kios yang mengambil program kami terbukti ikut meningkat. Nah, dari hal-hal yang saya jabarkan barusan, merupakan trik marketing atau strategi pemasaran dari masing-masing produsen untuk meningkatkan penjualan. Dan menurut saya, tidak menyalahi undang-undang, apalagi termasuk monopoli. Hal tersebut semata-mata kami lakukan adalah inovasi dalam persaingan usaha untuk meningkatkan penjualan tanpa ada maksud untuk menjatuhkan kompetitor lain. Jika kompetitor lain merasa yang kami lakukan merupakan monopoli, berarti mungkin saja kompetitor hanya kurang ide kreatifnya dalam strategi pemasaran atau kurang inovasi. Begitu, cukup moderator. Kepada pihak pro bisa menyanggah yang disampaikan Saudara Mario. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita bedah terlebih dahulu aspek apa saja yang membuat PT Forisanusa Persada dengan produk Pop Ice-nya bisa dikategorikan sebagai tindakan monopoli yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, yang dilakukan oleh merek Pop Ice merupakan hambatan persaingan usaha secara vertikal karena dilakukan oleh satu pelaku usaha yang menyebabkan pelaku usaha lain yang sebidang dengan merek Pop Ice tersebut jadi tidak bisa memasarkan produknya dengan persaingan usaha yang sehat. Yang kedua, bahwa merek Pop Ice sesuai dengan pasal 19A, pasal 19C, dan pasal 25 ayat 1C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama serta membatasi peredaran dan atau penjualan barang pada pasar yang bersangkutan dengan program miliknya yaitu Pop Ice The Real Ice Blender. Izin menambahkan, jika saudara yang mengatakan
terkait inovasi strategi pemasaran yang kurang dari kompetitor lain, itu sangat bisa dibantah. Begini, pada dasarnya inovasi dan kreativitas strategi pemasaran wajib dilakukan oleh semua pelaku usaha dalam persaingan usaha yang sehat. Perlu digarisbawahi, jika hal ini harus dilakukan dengan cara yang sehat juga, dengan sistem strategi promosi yang dilakukan oleh POP-S, yang dimana selama prosesnya seperti melarang toko atau kios untuk berjualan merek lain, yang membuat pihak lain bukannya bisa menginovasi strategi pemasarannya, karena dengan menghilangkan produk kompetitor di pasar menyebabkan masyarakat atau konsumen tidak mengetahui terkait produk lain selain POP-S. Tentunya hal ini akan berimbas juga jika kedepannya produk lain meluncurkan brand baru yang sebenarnya bisa lebih menarik dari POP-S. Masyarakat tidak akan peduli karena masyarakat secara tidak langsung telah terdoktrin kalau produk selain POP-S itu merupakan produk baru dan tidak akan laku di pasaran karena masyarakat sebelumnya hanya tahu merek POP-S saja sebagai produk yang paling merata di semua pasar dan tidak ada produk lain selain POP-S. Apakah hal tersebut bisa saudara kategorikan sebagai persaingan usaha yang sehat? Baik, silakan ditanggapi Saudara Mario. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya akan berikan komentar bahwa seharusnya program yang kami laksanakan itu, yang kami lakukan itu, jika kita melihat dari sudut pandang yang lain, justru akan melahirkan motivasi yang tinggi bagi pelaku bisnis selain POP-S. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa persaingan dapat disebabkan karena adanya kesalahan yang dapat dijadikan peluang bagi pelaku bisnis selain POP-S dengan menciptakan produk yang lebih unggul tentunya. Tentunya hal ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk para pelaku bisnis dalam persaingan usaha, mengingat kesalahan atau kekurangan dalam suatu produk pasti ada. Tetapi bagaimana pelaku bisnis tersebut tetap mempertahankan bisnis dari ketatnya persaingan itu membutuhkan motivasi tinggi. Mengapa? Persaingan bisnis yang ketat itu cenderung membuat kondisi yang tidak nyaman atau kondisi keras yang seringkali melemahkan tekad dari pelaku bisnis tersebut. Jadi bisa disimpulkan, jika kompetitor POP-S menanggapi program yang kami adakan sebagai persaingan usaha, justru akan dapat meningkatkan motivasi tinggi untuk menyaingi program kami. Cukup. Silakan pihak sebelah menanggapi yang disampaikan Saudara Mario barusan. Baik, terima kasih moderator. Akan saya jawab singkat saja. Saya sepakat dengan Saudara Mario terkait dengan persaingan usaha dari POP-S dapat meningkatkan motivasi tinggi bagi kompetitor lain untuk menjadi acuan menciptakan produk yang lebih unggul. Tetapi seperti yang disampaikan rekan saya tadi, dengan doktrin di pasar yang seakan-akan produk selain POP-S tidak akan laku di pasaran dengan diambilnya produk lain oleh POP-S, kedepannya akan membuat masyarakat tidak akan membeli produk lain. Mau itu produk unggulan yang baru karena masyarakat sudah terkesima dengan POP-S akan lebih laris daripada produk baru sekalipun. Lantas, apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai motivasi? Alih-alih motivasi justru hanya akan menghancurkan pelaku bisnis lain yang serupa dengan merek POP-S. Baiklah, saya kira perdebatan sudah mencapai titik akhir dengan terkemukannya pendapat dari masing-masing pihak. Sebelum saya bacakan konklusi dari pertemuan hari ini, perkenalkan saya bertanya kepada Saudara Mario sebagai pihak yang membela PT Forisa Nusa Persada. Apa tujuan sebenarnya Saudara melakukan program POP-S dari Explain? Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan saudara tersebut bahwa semata-mata program promosi kami, POP-S The Real Ice Blender, bertujuan untuk meningkatkan penjualan perusahaan kami, lalu menciptakan konsumen yang loyal dengan produk kami, dan tentunya demi menyejahterakan semua karyawan kami beserta keluarga yang dihidupi. Sekian. Ada tanggapan dari pihak Leviana? Ada moderator, terima kasih. Saudara Mario, dengan tujuan PT Forisa Nusantara melalui produk POP-S tersebut, sebenarnya memang mulia dan demi kebaikan karyawannya, tapi apakah pola pikir tersebut tidak egois?
tentunya egois dengan tidak mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dengan melakukan program monopoli tersebut akan membuat pasar dagang Indonesia menjadi tidak tertata secara sistematis dan juga akan menyebabkan para pihak kompetitor lain tentunya beserta perangkatnya tidak mendapatkan income dan akan membuat bangkrut perusahaan lain dengan praktek monopoli tersebut. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah menyampaikan deskripsi serta argumentasinya masing-masing atas perkara ini. Pada akhirnya, perkara ini telah diputuskan oleh KPPU dengan KPPU memanggil 36 pihak yang terdiri dari saksi, ahli, dan terlapor untuk diperiksa dalam persidangan. Majelis komisi yang terdiri dari Nawir Messi selaku ketua majelis, lalu Syerkawi Rauf dan Saida Sakwan masing-masing sebagai anggota majelis. Majelis komisi kemudian menyimpulkan dan memutuskan PT Forisa Nusa Persada telah terbukti bersalah dengan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, Majelis Komisi juga memerintahkan PT Forisa Nusa Persada untuk menghentikan program Pop Ice dari Ice Blender. Majelis Komisi juga memberikan kesempatan PT Forisa Nusa Persada untuk mengajukan keberatan atas putusan ke Pengadilan Negeri. Demikian presentasi dari kelompok kami terhadap contoh kasus monopoli pasar dagang di Indonesia yang telah kami sajikan berbagai macam opini dan argumen. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya selaku perwakilan kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman serta Pak Zainal selaku dosen pengampu. Selamat malam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.